Sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk apa itu PPA pasal 21. Nah, yang harus teman-teman dipahami, nanti dibaca juga latar belakangnya kenapa ada pemotongan pasal 21 seperti yang minggu lalu kita diskusikan. Ya, ini sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana pemberi kerja diberikan tugas kan gitu untuk melakukan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi, itu prinsipnya. Jadi dalam hal ini PPA pasal 21 itu akan dilakukan pemotongan apabila pihak yang ditunjuk atau pihak pemotong pajaknya ini melakukan pembayaran ya kepada siapa? Kepada tentunya subjek pajak orang pribadi. Kalau PPA pasal 21 tentunya orang pribadi dalam negeri di sini, seperti yang di sini diberikan. Apa yang diterima, apa yang diperoleh oleh seseorang karena dia bekerja, karena dia menyerahkan jasa, karena dia mengikuti suatu kegiatan, itu semua digabungkan. Itu kenapa di awal saya sampaikan bahwa objek pemotongan pemungutan itu umumnya diambil dari adanya suatu transaksi. Adanya suatu transaksi pembayaran, ada transaksi penjualan, gitu untuk khususnya untuk PPA pasal 22 seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi ini yang mohon dipahami. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagi si pemberi kerja atau si pihak yang melakukan pembayaran adalah siapa pihak yang menerima atau yang diterima, yang diperoleh, siapa pihak yang menerima. Kalau orang pribadi, pasti dia harus dicek apakah pembayaran ke orang pribadi ini bersifat terkait dengan suatu pekerjaan, terkait dengan suatu penyerahan jasa. Nanti kita terjemahkan. Sampai di situ dulu. Sehingga memang tujuan dari pemotongan pasal 21 ini tentunya adalah untuk mengenakan pajak kepada orang pribadi. Itu prinsipnya. Jadi mengenakan pajak ke orang pribadi dengan mekanisme apa? Melalui pemotongan. Kenapa melalui pemotongan? Karena memang awalnya, jadi mekanisme pemungutan pajak itu terlalu banyak, ya, terlalu karakteristik dari masyarakatnya itu juga dipertimbangkan. Sehingga kalau hanya mengawasi pemberi kerja, ada satu perusahaan mempunyai pegawai 1.000 orang, akan lebih mudah mengawasi satu perusahaan dibanding dengan teman-teman misalkan 1.000 orang ini diawasi penghitungan pajaknya. Itu dia. Itu kenapa sebenarnya sebelumnya untuk orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, satu pemberi kerja itu sebelumnya nggak perlu melaporkan SPT. Karena apa? Karena memang di situ sudah dialihkan penyetoran pajaknya melalui perusahaan. Itu gitu. Jadi mohon bisa dipahami. Silakan ada komentar mengenai konsep dasar adanya pemotongan penghasilan terhadap orang pribadi ini. Silakan kalau ada komentar. Ya, belum ada? Belum, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang dimaksud menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ketika teman-teman bekerja jadi guru privat di rumah orang, misalkan. Kalau dulu di kampus banyak sekali yang jadi guru privat di kampus. Apakah siapa yang di situ yang dimaksud sebagai pemberi kerja? Jadi teman-teman mengajar gitu anak SMP, anak SD sebagai guru privat, kemudian menerima imbalan. Siapa pemberi kerjanya di situ? Siapa yang membayar imbalan? Orang tua siswa, Pak. Orang tua siswa. Apakah orang tua siswa itu termasuk nanti bisa dikategorikan sebagai pihak yang memotong pasal 21 atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Bukan, Pak. Kenapa? Karena bukan merupakan usahawan dan juga pekerjaan bebas, Pak. Oke. Bukan, tidak punya usaha. Bagaimana teman-teman tahu kalau orang tuanya nggak punya usaha? Kan bisa jadi orang tuanya punya usaha, sibuk, kemudian manggil guru privat.
Mungkin karena guru privat itu nggak ada hubungannya sama usahanya, kalaupun orang tuanya memiliki usaha, Pak. Oke, nanti kita lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan pemberi kerja, bagaimana mengidentifikasikan gitu. Jadi minimum ada interaksi, ada pihak yang menerima penghasilan, ada pihak yang memberikan membayar gitu. Ya, sehingga imbalannya pun bisa jadi tidak dalam bentuk uang, macam-macam ya kan. Nah, itu nanti kita coba bedah siapa yang dimaksud oleh PPh pasal 21. Sekali lagi batasannya adalah PPh pasal 21. Jangan dibuat mencampur gitu kira-kira. Nah, ini berbicara tadi subjek pajak dalam negeri, karena memang yang menerimanya subjek pajak dalam negeri. Harapan saya teman-teman semua sudah masih ingat siapa itu subjek pajak dalam negeri. Ya, di PPh pasti sudah dibahas. Ya, siapa subjek pajak dalam negeri, siapa yang luar negeri. Bagaimana menentukan, mungkin nggak subjek pajak luar negeri berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri, itu juga penting. Ya, jadi kalau yang lupa atau belum jelas silahkan dibaca kembali. Karena apa? Karena memang nanti akan ditentukan di sana siapa yang menerima penghasilan tersebut. Tentunya kalau di luar subjek pajak dalam negeri tidak lagi berlaku pasal 21. Atau teman-teman sudah baca nanti akan berlaku pemotongan PPh pasal 26. Tarifnya berbeda, cara menghitungnya berbeda. Nah, ini pentingnya bagaimana teman-teman harus bisa memisahkan. Yang pertama, tentunya karena objek pemotongannya adalah penghasilan yang dibayar kepada subjek pajak dalam negeri, berarti harus jelas dulu siapa penerimanya. Masih ingat nggak? Subjek pajak dalam negeri dan luar negeri perbedaan yang signifikan kira-kira apa? Apa yang teman-teman ingat? Masa tinggalnya di Indonesia. Kenapa? Masa tinggalnya di Indonesia, Pak. Oh, masa tinggalnya. Oke, berapa lama dia berada di Indonesia? Oke, ada lagi? Apa lagi? Kenapa? Tadi siapa tadi? Nggak jelas suaranya. Apa yang nanti teman-teman untuk menentukan, ada yang bertanya, ini subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Niatan bertempat tinggal, Pak, Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia? di Indonesia, Di dalam waktu Indonesia yang lama. lama. Dalam jangka waktu lama atau ada batasan tertentu? Kalau lama kan normatif sekali. Ketika teman-teman belajar di PPh subjek pajak, bagaimana? Per berapa? Per 34 atau per 43? Masih ingat? Di situ ada beberapa kriteria penentuan subjek pajak. Ya, nanti mohon dibaca kembali karena memang PPh pasal 21 ini erat kaitannya dengan bagaimana status subjek pajak penerima penghasilan itu. Nah, di sini sedikit diberikan gambaran bahwa untuk orang pribadi seperti apa. Teman-teman ada nggak menghitung berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan tuh? Masih ingat cara menghitungnya? Silakan, siapa yang mau sharing? Bagaimana cara menentukan status subjek pajak orang pribadi? Kalau ada orang asing bekerja atau datang ke Indonesia terus bekerja tapi nggak jelas mau berapa lama, dia tidak terikat dengan kontrak tapi sudah berada, bagaimana menghitung 183 harinya? Ada yang bisa sharing? Izin Pak, mungkin dari saat pertama kali masuk ke Indonesia Pak. Ya, gimana? Maksudnya seperti Saat apa? pertama kali, Hal itu. Mungkin saat pertama kali dari bandara gitu Pak, sampai bandara. Jadi, si Arya ya, gimana maksudnya? Pertama kali dari bandara seperti apa? Mungkin hitungan harinya itu dimulai saat pertama kali dia masuk ke Indonesia, ke wilayah Indonesia.
baik itu dari laut ataupun dari udara, Pak. Oke, misalkan saya contohkan, silakan dicatat. Ada orang Singapura datang ke Indonesia tanggal 1 November 2020. Ya, 1 November 2020 dia datang ke Indonesia. Sampai akhir tahun 31 Desember 2020 dia ada di Indonesia. Terus kemudian Mr. Smith misalkan begitu, kembali lagi dia ke Singapura. Jadi 1 November sampai 31 Desember 2020 ya, dia ada di Indonesia. Kemudian dia kembali ke Singapura. Kemudian di bulan Februari, supaya gampang hitungnya, 1 Februari dia datang lagi 2021. Dia menyatakan saya akan tinggal di Indonesia sampai akhir tahun, sampai 31 Desember 2020. Berarti 2 periode ya. Dia 1 November datang, kemudian kembali lagi di 1 Februari. Dan dia komit, oke Pak, saya akan tinggal di Indonesia sampai akhir tahun. Bagaimana statusnya? Dimulai dari 1 Februari, Pak, jadi SPDN. Oke, karena sudah berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, Pak. Oke, berniat tinggal di Indonesia dan berada sudah lebih dari 183 hari. Ada pendapat lain? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau yang dari 1 November sampai 31 Desember itu, Ya. dia termasuk subjek pajak luar negeri. Nah, dari 1 Februari sampai akhir tahun, maka dia termasuk subjek pajak dalam negeri. Jadi yang awal itu harus subjek pajak luar negeri gitu ya. Yang sedangkan di kedatangan kedua dia sudah statusnya subjek pajak dalam negeri. Oke, ada lagi pendapat lain? Silakan yang memberikan pendapat. Masih ada yang ingin memberikan pendapat? Oke. Coba Kristina Febriani. Apa pendapatnya? Mau ngikut yang mana? Ini ada sama nih pendapatnya. Nah, tetap sama atau mau ada perubahan status? Silakan, ada komentar, Kristina? Bagaimana status subjek pajaknya? Mau ikut Arya? Ikut tadi Dewayu? Atau punya pendapat sendiri? Silakan. Belum terdengar suaranya, masih mute. Ya. Kapan berubah itu tadi? Kalau ada Mr. Smith tadi, satu subjek pajaknya kapan berubah? Sama dengan Sama. Oke, berarti subjek pajak dalam negerinya berubah di bulan November sampai Desember masih luar negeri. Oke. Silakan untuk menghitung 12
bulan dalam 183 hari dalam 12 bulannya seperti itu. Dan ada lagi yang bisa ngasih pendapat? Jeremia, silakan kalau mau berpendapat. Jeremia, dengar? Silakan pendapatnya. Gimana perubahan status subjek pajak? Jeremia Tobi, nggak dengar suara saya? Oh, iya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau saya sih Pak, yang dari Februari itu dia udah bisa dibilang SPDN, tapi kalau yang sebelumnya itu masih agak bimbang sih Pak. Oke. Masih agak bimbang katanya untuk yang awal. Siapa yang di sini yang Adam, mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari saya hampir sama kayak Gogo Pak. Dari Februarinya itu udah mulai SPDN, tapi yang sebelumnya masih subjek pajak luar negeri. Teman-teman, secara tersurat sebenarnya kan dinyatakan bahwa 183 hari dalam 12 bulan. Jadi sebenarnya nanti mohon dibaca kembali 1 November. Mr. Smith tadi kan sudah datang ke Indonesia. Kalau teman-teman lihat 12 bulan dari 1 November itu, Mr. Smith sudah ada di Indonesia enggak? 1 November 12 bulannya sampai tanggal berapa? 1 November 2020 akhir Oktober Pak. sampai 31 Oktober 31 Oktober 2021. 2021. Sudah berada di Indonesia dalam 183 hari enggak? Iya Pak. Sudah Pak. Ya, jadi nanti itu yang teman-teman ketika menentukan status subjek pajak sebenarnya 12 bulan itu kuncinya. Jadi jangan langsung berniat. Tadi nggak salah kalau memang dasarnya adalah berniat tinggal di Indonesia. Tapi jangan lupa 1 November Mr. Smith tadi sudah datang ke Indonesia. Maka argonya 1 November dulu dihitung selama 12 bulannya. Apakah dalam range itu yang bersangkutan lebih atau tidak? Ketika lebih, maka kalau lebih kapan dia menjadi berubah status subjek pajaknya? Masih ingat? Lebih Pak, dari 1 November sampai 30 Oktober, dia lebih dari 183 hari. Sejak kapan berubah status subjek pajak? Jadi kita baca PPH. Kapan berubah? Silakan, ada yang ngasih pendapat? Rio, kapan berubah statusnya? Rio, kapan berubah statusnya kalau misalkan tadi disampaikan 1 November 2020 sampai 31 Oktober 2021. Jumlahnya sudah lebih Pak dari 183 hari. Jadi sejak kapan berubah statusnya? Anggaplah teman-teman ini semua adalah pemberi kerja. Gitu. Ini Pak, ketika tanggal 183 hari 31 Maret mungkin Pak. Sudah kamu hitung? Belum baik.
ya. Nanti dibaca kembali lah ya ketentuan PPh. Sebenarnya gampang, ketika dia lewat, ya berubah statusnya dari awal. Kapan awal dia datang ke Indonesia? Kapan dia datang ke Indonesia? Awalnya. Kapan dia datang ke Indonesia? Kira 1 November. Dia datangnya 1 November, Pak. Berubah statusnya itu dari 1 November gitu. Jadi nanti teman-teman baca kembali ya, bahwa perubahan status subjek pajak itu penting nanti. Karena apa? Karena nanti perbedaan penghitungan pasal 21 kalau subjek pajak dalam negeri dan pasal 26 kalau dia subjek pajak luar negeri, itu dari pemberi kerja yang penting nanti harus dipahami gitu. Ya, nanti di PPh-nya mungkin itu sebenarnya lebih tepat, mohon dibaca kembali penentuan status subjek pajak ya. Jadi PPh pasal 21 terkait dengan hal itu. Itu kenapa sebenarnya teman-teman harus diberikan materinya simultan tadi. Oke, selanjutnya di sini ada juga apa yang dimaksud, siapa yang menerima, apa saja sih yang diterima sehingga perlu dipotong pasal 21. Nah, di sini disebutkan bahwa memang penghasilan yang diterima orang pribadi secara umum itu adalah akan dipotong PPh pasal 21. Ya. Siapa saja? Yang pertama, teman-teman familiar, ada namanya pegawai. Kalau bahasa sehari-harinya adalah karyawan. Ya. Karyawan yang bekerja di perusahaan, baik di swasta maupun pemerintah. Statusnya karyawan maupun karyawati itu semua nanti akan imbalan yang diterima itu akan dipotong pasal 21. Kemudian ada juga nanti penerima pensiun. Nah, teman-teman, di sini siapa yang dimaksud dengan penerima pensiun? Termasuk ahli warisnya. Ini jelas, ya. Kalau misalkan bisa diberikan contoh, siapa yang dimaksud dengan penerima pensiun kira-kira? Teman-teman semua kan pasti mungkin ada saudara, tetangga, oh dia pensiunan. Siapa kira-kira? Status seperti apa yang dimaksud pensiun? Sudah melewati usia kerja, Pak. Sudah melewati Usia kerjanya, Pak. kerja berapa yang dilewati? Umur berapa kira-kira usia yang dilewati? Tergantung dari pekerjaannya sih, Pak. Oke. Jadi teman-teman harus jelas usia pensiun itu kapan berapa. Karena memang di sini difokuskan bahwa pemotongan penghasilan atas penerima pensiun, berarti orangnya harus sudah pensiun. Bisa jadi 50 tahun, bisa jadi 60 tahun, tergantung nanti kriteria dari perusahaan. Ada yang 56 tahun, ada yang 58 tahun. Nanti semua imbalan yang dibayarkan kepada penerima itu berarti harusnya dipotong pasal 21. Jadi gitu caranya. Jadi di sini di slide ini dinyatakan bahwa siapa penerimanya. Ya, di sini disebutkan juga penerima uang pesangon. Tadi di awal saya sampaikan apa sih yang dimaksud pesangon? Boleh? Ada yang mau sharing? Apa itu uang pesangon? Sering dengar kan, tapi apa kira-kira bahasa sederhananya itu nanti teman-teman apa ya yang bisa mendefinisikan seseorang? Oh dia terima pesangon. Apa kira-kira? Mungkin terkena PHK, Pak. PHK kalau di pemutusan hubungan kerja. Kalau dia mengundurkan diri, diberikan pesangon enggak? Mungkin tergantung perusahaannya gitu. Biasanya kalau yang pernah ditemukan kalau orang diberhentikan sepihak, diberikan pesangon. Itu aturan Depnaker juga mengatur demikian. Tentunya dengan sesuai dengan masa kerjanya. Ya bisa jadi diberikan 1 kali gaji, 2 kali gaji dan seterusnya. Itu pesangon. Tetapi kalau ada orang yang mengundurkan diri, tentunya nanti kalau perusahaan
misalnya mengikuti program dana pensiun, bisa jadi mendapat manfaat pensiun sebelum mereka pensiun. Itu bisa diambil. Itu kenapa di dalam PPh pasal 21 juga diatur penerima uang pesangon dan uang masa pensiun. Jadi nanti teman-teman usia 30 tahun atau 40 tahun bisa jadi sudah mendapat uang manfaat pensiun. Karena apa? Karena itu sebenarnya tabungan. Awalnya tabungan itu akan dibayarkan ketika pensiun. Tetapi kalau yang bersangkutan ternyata berhenti bekerja sehingga itu berakhir sebelum masanya, itu namanya penarikan uang manfaat pensiun. Nanti kita contohkan bagaimana penghitungan. Nah, itu konsep itu dulu dicoba dibayangkan gitu kalau teman-teman belum mengalami. Ya, dari sisi pegawai tetap sekali lagi. Karyawan, jadi karyawan nanti juga ada yang karyawan yang statusnya pegawai tetap, ada yang karyawan sifatnya kontrak. Apa yang dimaksud seperti itu nanti akan dibahas di PPh pasal 21. Yang kedua adalah berbicara mengenai bukan pegawai. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan istilah-istilah ini. Ada pegawai, ada bukan pegawai. Tetapi sekali lagi, ini hanya dalam konteks pemotongan pasal 21, jangan dicampur-campur. Jangan dibaur gitu kira-kira. Mohon bisa dipisahkan. Jadi konteksnya dalam pemotongan PPh pasal 21. Yang dimaksud kategori bukan pegawai di sini disebutkan tenaga ahli. Siapa itu tenaga ahli? Bisa dikasihkan contoh kenapa seseorang dinyatakan sebagai tenaga ahli? Silakan. Profesi apa yang teman-teman selain yang ada di sini ya tentunya ya. Kalau yang dari sini bisa juga diterjemahkan. Silakan. Apa yang dimaksud tenaga ahli? Profesi apa? Silakan, ada yang bisa memberikan contoh. Akuntan. Akuntan, oke. Apalagi? Notaris, Pak. Dokter. Pengacara, Pak. Dokter. Pengacara, Pak. Arsitek. Ahli bahasa. Ahli bahasa. Konsultan, Pak. Konsulen pajak, Pak. Konsultan, oke. Ahli sunat. Ahli? Pengacara. Pengacara, apalagi? Kalau misalkan dia ahli, tenaga ahli tuling AC gitu, bisa nggak? Bengkel AC mobil bisa nggak? Dia ahlinya gitu nggak? Sama nggak? Dia ahli meramal gitu, bisa nggak? Masuk tenaga ahli nggak? Apa ya nanti teman-teman kalau ditanya, Pak, yang dimaksud tenaga ahli itu apa sih, Pak? Sehingga ya silakan, Mbak. Siapa, Indra atau siapa ada? Silakan. Mungkin orang-orang yang bekerja dan atau sertifikat. Orang-orang yang bekerjanya terputus tadi. Dengan izin atau sertifikat. Oke, dengan izin atau sertifikat. Oke. Sertifikat itu seperti misalkan sekarang ada certified, misalkan apa ya, orang yang meramal gitu ya, apa? Sekarang certified akuntan, sertifikat untuk teman-teman ikut seminar juga dapat sertifikat, apakah termasuk tenaga ahli? Tidak, Pak. Terus apa yang membedakan nanti? Supaya kalau ditanya memberi kerja apa, nanti tugas teman-teman nanti memberikan contoh itu. Kalau seniman, pekerja seni, apa contohnya ya? Pengrajin. Pemusik, Pak. Pemusik, apalagi? Artis, Pak. Artis, sangat luas. Artis apa? Artis. Ada sinetron, ada YouTuber, ada blogger. Apakah termasuk artis?
pekerja seni, oke. Terus ada host di sini. Apakah termasuk host Zoom ini adalah pembawa acara atau termasuk pekerja seni? Ya. Sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan webinar segala macam. Itu apakah termasuk pekerja seni? Apakah termasuk kategori itu? Silakan ya. Jadi nanti itu sambil berjalan mengidentifikasi jenis itu menjadi penting, itu maksud saya. Makanya ini tugas ini diberikan kepada pemberi kerja. Nanti di dalam prakteknya banyak sekali perbedaan tadi, perbedaan persepsi. Jika teman-teman membayar imbalan kepada orang pribadi, bisa jadi ini masuk kelompok yang mana, itu harus bisa teman-teman bisa membedakan. Oh, masuk kategori pegawai tetap, masuk kategori bukan pegawai, di sini cukup banyak ya. Di sini mungkin yang familiar adalah misalkan MLM, multi level marketing. Maka semua bentuk penjualan barang dagangan melalui sistem multi level marketing, maka agen-agennya itu adalah masuk kategori bukan pegawai. Jadi komisi imbalan yang diterima oleh anggota multi level marketing itu adalah masuk kategori bukan pegawai cara menghitung. Orang yang sebagai agen iklan juga sama. Nah, ini yang harus teman-teman nanti identifikasi dari kegiatan sehari-hari saja, tidak perlu yang terlalu kuat ya. Kalau ada misalkan sekarang banyak provider internet yang misalkan yang menjajakan tadi layanan internet ke rumah-rumah. Nah, itu dia ketika dibayarkan imbalan, dibayarkan honor, dibayarkan insentif, apa namanya, itu bagian dari nanti mengidentifikasi. Karena masing-masing jenis ini itu ada cara menghitung. Itu tantangannya nanti kenapa 1,5 semester ini teman-teman akan diajak untuk mencoba mengidentifikasi ini masuk kelompok yang mana. Nah, hasilnya bagi pemberi kerja, bagi perusahaan kadang-kadang dianggap sesuatu yang memberatkan, dianggap sesuatu yang aduh kenapa ya menghalangi tugas dan lain sebagainya. Karena memang membutuhkan keahlian khusus hanya untuk mengidentifikasi, belum lagi untuk menghitungnya. Nah, teman-teman sebagai jurusan pajak, mahasiswa pajak harusnya bisa nanti menerjemahkan. Kemudian anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai. Ini kenapa mantan pegawai juga dihitung? Di sini diberikan penjelasan. Jadi teman-teman di dalam prakteknya nanti bisa jadi ada hal-hal yang dibayarkan kepada orang yang sudah resign, dibayarkan kepada orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi. Kenapa Pak? Karena memang bisa jadi periodenya berbeda. Misalkan tadi Mr. Smith sudah berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri misalkan. Bekerja di Indonesia, kemudian resign. Dia berhenti bekerja di tahun 2021, misalkan di bulan April, berhenti bekerja. Kebijakan perusahaannya membagi bonus itu di bulan Mei, misalkan setelah Lebaran. Makanya nanti bonus di 2020 akan dibayarkan Mei 2021, padahal Mr. Smith sudah resign tadi. Nah, untuk kondisi tersebut masuk kategori mantan pegawai. Begitu kira-kira. Nanti kita contohkan ya. Kita cari, teman-teman juga cari nanti apa sih yang dimaksud mantan pegawai, apa sih yang dimaksud dengan penerima pensiun, pegawai yang menarik dana pensiunnya. Nah, ini harapan saya semua nanti satu persatu bisa menjelaskan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan tanya masing-masing sudah mencari ya, pegawai yang menarik dana pensiunnya seperti apa sih. Jangan sampai teman-teman hanya membaca terus nggak bisa ngasih contoh ya. Kondisi apa sih mengakibatkan orang kok bisa narik dana pensiunnya, kondisi apa sih kok orang bisa jadi mantan pegawai. Nah, di bawahnya ada peserta kegiatan lebih banyak lagi. Teman-teman ikut lomba, apakah setiap orang ikut lomba itu
Dapat hadiah nggak? Apa tujuannya teman-teman ikut lomba? Kalau bertanya. Biar menang, Pak. Biar menang, ya kan? Ya tentunya di sini nanti menerima penghasilan. Jadi kalau orang ikut lomba, kemudian ada imbalan yang dia terima, bentuknya uang, barang, maka ngitungnya harusnya PPh pasal 21. Orang yang ikut konferensi, ikut seminar, ya, itu semua kepanitiaan. Teman-teman mungkin di sini ada juga yang ikut aktif dulu di kampus waktu masih offline, ikut panitia. Dapat uang saku, dapat uang harian. Nah itu semua dari sisi si pemberi itu harus dipotong pasal 21. Tidak dilihat apakah dia mahasiswa, apakah dia pengangguran, tidak dilihat. Karena apa? Karena memang penghitungannya itu tadi sifatnya wajib. Karena yang dilihat adalah imbalan apa yang dibayarkan, siapa penerima. Nah harapan saya nanti semua di kelas ini bisa menjelaskan hal-hal yang nanti bila perlu dibuat saja rangkuman masing-masing itu apa sih contohnya. Bukan pengertian dalam arti normatif, tapi contohnya. Kalau teman-teman misalkan tadi seperti apa sih yang dimaksud orang yang menerima pesangon? Oh tadi sudah dijelaskan orang yang di PHK Pak. Siapa sih yang dimaksud dengan anggota multi level marketing? Teman-teman bisa kasih contoh produk apa yang dijual melalui multi level marketing. Apa itu agen iklan? Agen iklan itu seperti apa? Supaya teman-teman terbayang itu bisnisnya seperti apa. Itu dia yang saya sampaikan. Sehingga nanti ketika sudah bekerja tahu, oke, kalau saya diminta untuk mereview atau mengaudit perusahaan atau bisnis yang di bidang apa, stasiun televisi, kemudian kalau misalnya kalau ada tadi misalkan ada minimarket yang teman-teman diminta untuk mengaudit, sudah tahu kira-kira dia bayarnya apa. Kalau misalkan nanti ada perusahaan membayar THR, siapa sih yang diberikan THR? Boleh ada yang seri? Siapa sih yang sebenarnya berhak atas THR? Tunjangan hari raya. Apa yang teman-teman? Siapa yang berhak THR? Silakan. Oke. Siap, sudah jelas sekarang suaranya? Maaf Pak, ada noise suara lain. Oke. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, karena ini di kampus saya harus berbiasa dulu.
Suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Jelas Pak. nggak ya? Oke. Oke, kita ulangi Agak lagi. kecil, Pak. Kecil. Halo. Terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, ya mudah-mudahan jelas ya. Ini kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai siapa sih sebenarnya yang melakukan yang menerima penghasilan yang harus dipotong pasal 21. Tadi kita sudah coba gitu kira-kira coba jelaskan pihak mana yang dimaksud dengan bukan pegawai, mana yang dimaksud dengan pegawai tetap. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjelaskan itu gitu kira-kira. Oke, coba kita lihat di sini pegawai ya, pegawai di dalam hal ini dijelaskan bahwa banyak sekali statusnya ya, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Menurut saya ini penting dan ini yang wajib dipahami karena nanti di dalam penghitungannya ini yang pertama harus diidentifikasi. Ketika nanti menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap, itu ada mekanisme penghitungannya. Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap ada juga. Begitu juga untuk menghitung pegawai bukan pegawai ada juga penghitungannya. Jadi harapannya ketika teman-teman sudah bisa mengidentifikasi jenis penerima penghasilannya, itu hal yang sangat mudah nanti dalam menghitung PPh pasal 21 gitu kira-kira. Ya. Di sini pegawai tetap dinyatakan dalam ketentuan Per 16 itu adalah pegawai yang menerima penghasilan teratur. Pegawai yang menerima penghasilan teratur berarti orang yang bekerja di setiap bulannya itu dia menerima penghasilan. Ya, tanpa dilihat apakah itu dia bekerja berdasarkan kontrak, ada jangka waktunya atau apapun. Itu namanya secara ketentuan perpajakan dia masuk kategori pegawai teratur. Pegawai tetap, karena menerima penghasilan. Contohnya ya tentunya PNS sudah pasti, ya kan. Kemudian karyawati yang bekerja memang sudah diangkat menjadi pegawai tetap. Walaupun sebenarnya dia diangkat tadi ada kontraknya bekerja 2 tahun. Pegawai bekerja 2 tahun diperpanjang, 2 tahun diperpanjang memang tadi terkait dengan hak pensiun dan lain sebagainya. Apakah suara saya jelas? Ini jaringannya nggak bagus, nggak terdengar ya. Coba saya off kamera. Jelas suaranya? Iya, Pak. Putus-putus. Jelas atau putus-putus? Ini saya udah teriak-teriak ini karena di sini kan. Oke, saya harus cari. Oke. Ini suara saya jelas sekarang? Sudah, Pak. Ya, mudah-mudahan terdengar jelas ya sekarang. Oke, untuk tadi sampai di jenis pegawai ya, jenis pegawai tetap dan tidak tetap. Nah, nanti ketika membahas ini teman-teman kita coba akan uraikan begitu kira-kira contohnya seperti apa. Teman-teman mungkin punya saudara, punya teman yang bekerja di Bank Mandiri, dia adalah pegawai kontrak. Kalau menurut
pengertian dari PPh pasal 21, walaupun bekerja berdasarkan kontrak, tetapi karena setiap bulan dia menerima penghasilan teratur, maka yang bersangkutan adalah masuk kategori pegawai tetap. Jadi ngitung PPh pasal 21-nya nanti mengikuti formula pegawai tetap. Ya. Sedangkan kalau pegawai yang memang bekerjanya serabutan, bekerja harian, bekerja borongan, itu kalau dia tidak bekerja, dia tidak akan dibayar, itu masuk kategori pegawai tidak tetap, gitu kira-kira. Nanti teman-teman akan, mungkin dengan contoh dia akan lebih mudah. Kemudian ada beberapa pihak yang memang menerima penghasilan tidak perlu dipotong pasal 21, itu penting. Ya, jadi kalau setiap belajar pajak ada yang dikenakan pajak, ada yang tidak. Demikian juga untuk mekanisme withholding. Ada yang wajib dipotong pasal 21, ada yang tidak. Nah ini yang tidak ini harapan saya teman-teman bisa mengidentifikasi. Ya tentunya orang-orang atau pihak-pihak yang memang tidak berkaitan langsung atau tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, itu intinya. Jadi ada orang yang bekerja di perwakilan diplomatik, memang orangnya adalah orang bukan warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan ya tidak perlu dipotong PPh-nya. Karena pada intinya dia tidak ada di Indonesia sumber penghasilan. Itu kurang lebih. Begitu juga untuk pejabat dari organisasi internasional. Silakan dicari organisasi internasional yang ada di Indonesia apa saja sih. Ada ASEAN, ada perwakilan PBB, mungkin ada WHO dan lain sebagainya. Itu semua apabila bukan, di sini dinyatakan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Jadi sepanjang yang menerima atau yang menerima pembayaran itulah bukan warga negara Indonesia, itu tidak perlu dipotong. Tapi sebaliknya kalau memang satpamnya dari Indonesia, mungkin tenaga kebersihannya dari Indonesia, staf administrasinya dari Indonesia, itu semua dipotong PPh pasal 21. Jadi mohon dibedakan ya. Syaratnya yang dilihat. Jadi teman-teman silakan diperhatikan ini syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia. Berarti berlaku sebaliknya, kalau warga negara Indonesia dia akan dipotong PPh pasal 21. Ini jenis-jenis income, jenis penghasilan yang harus dipotong. Jadi mengacunya ke Per 16. Ya, di Per 16 diatur. Kalau pegawai ya biasanya terima apa ya Pak? Ya terima gaji, tunjangan, bonus, transport, ya tunjangannya ada tunjangan perumahan, ya tunjangan kemahalan, tunjangan anak, ya itu semua masuk kategori di pegawai tetap. Ya, ada bentuknya insentif namanya, ada mungkin bentuknya nanti jasa produksi, itu ada penamaan saja. Kalau jasa produksi itu penamaan untuk bonus. Kalau insentif juga sama sebenarnya bonus. Gitu. Jadi mohon nanti teman-teman bisa membedakan itu. Ya. Kemudian di sini juga ada penghasilan dari orang yang sudah pensiun. Jadi uang pensiun. Jadi kalau ada mungkin kakek atau saudara yang sudah pensiun di BUMN, di perusahaan swasta yang mengikuti program dana pensiun bisa jadi mendapat uang pensiun. Begitu juga pegawai negeri sipil sudah pasti. Ya. Nanti bagaimana menghitung kalau orang menerima uang pensiun itu ada penghitungannya. Bagaimana kalau menghitung PPh bagi karyawan itu ada caranya. Itu yang nanti teman-teman mohon bisa dipetakan. Kalau di modulnya kalau tidak salah itu ada petanya. Nanti kalau nggak ada nanti saya cari. Saya punya peta bahwa bagaimana sebenarnya penghitungan PPh pasal 21 ini bisa menjadi sederhana. Ya. Kemudian orang yang di PHK tadi sudah disebutkan, ya, menerima pensiun, menerima uang pesangon. Ya. Kemudian orang yang bekerja lepas, tidak tetap nih, ada upah. Ya. Kalau bukan pegawai ada namanya komisi. Kalau orang ikut kegiatan namanya hadiah, uang saku dan seterusnya. Termasuk nanti yang diberikan dalam bentuk bukan uang, gitu, non tunai. Nah ini yang harus teman-teman bisa pahami. Gitu. Silakan kalau ada komentar silakan dulu. Sambil saya memastikan suara saya jelas.
Tidak Pak, tidak ada Pak. Oke. Nah, kemudian di sini bahasa-bahasa nanti di dalam mengidentifikasi apakah penghasilan seseorang itu merupakan objek 21 atau tidak. Ya, karena sangat luas. Ada misalkan perusahaan yang senang membayar dalam bentuk uang tunai. Ada juga perusahaan yang memang karyawannya tidak senang dia diberikan dalam bentuk tunai. Jadi teman-teman silakan pilih, mau gaji 10 juta, tapi ada fasilitas lain yang diterima atau ingin gaji 100 juta. Itu masing-masing perusahaan punya kebijakan. Jadi misalkan saya pernah melihat pegawai tenaga kerja asing gajinya 10 juta. Tetapi rumah disiapkan oleh perusahaan, oleh kantornya. Sopir disiapkan oleh kantor. Jalan-jalan, tiket dan akomodasi disiapkan kantor. Tagihan kartu kredit dibayar kantor. Kalau pulang kampung dibayar kantor. Itu semua nanti akan menjadi bagian dari manajemen pajak biasanya. Jadi tidak boleh dilarang, tapi kita harus bedah apakah itu mana yang merupakan objek pasal 21, mana yang tidak. Itu kenapa kalau warga negara asing juga nanti ada namanya standar gaji. Jadi di DJP sendiri itu ada. Kalau memang misalkan supervisor atau manajer standar gajinya berapa? Kalau orang Jepang berapa? Kalau orang Amerika berapa? Itu dia. Tadi karena untuk menghindari tadi pengecilan uang atau imbalan yang harus dipotong pasal 21. Jadi kalau orang Indonesia dia tidak diatur, yang diatur hanya untuk tenaga asing. Jadi ada standarnya. Jadi itu gunanya bahwa penghasilan yang dipotong objek pasal 21 itu diatur sedemikian rupa supaya si pemberi kerja juga tidak mencoba untuk mengakali gitu. Ya. Silakan ada komentar. Silakan kalau ada. Ini saya tambahkan di sini contoh-contoh. Silakan mulai dari yang pertama, ada yang ingin komentar? Mengidentifikasi apakah ini perlu dipotong pasal 21 atau tidak. Silakan. Yang pertama, huruf A. Ya Pak. Silakan, ada yang ngasih pendapat. Perlu dipotong atau tidak? Pak. Ya. Perlu Pak. Karena Alasan. perbaikannya dilakukan kepada badan Pak, ke CV Harapan Abadi. Siapa yang melakukan pemotongan? CV Harapan Abadi Pak. Itu yang pertama, dilakukan pemotongan. Yang kedua, silakan yang lain untuk memberikan komentar. Kita hanya perlu diskusi saja. Izin Pak. Ya. Tidak perlu Pak, yang B Pak. Karena pemberi kerjanya itu Ibu Wati Pak. Kenapa Ibu Wati itu tidak perlu memotong? Karena orang pribadi Pak. Orang pribadi nggak boleh motong atau seperti apa? Orang pribadi itu tidak perlu memotong atau ada syarat yang harus dipenuhi? Kita belum bahas ya. Ini kan istri pejabat, nggak perlu motong. Oke, yang C, silakan. Kalau yang C perlu dipotong? Silakan. Tidak, Pak. Karena
Karena dia kerja sama jadi sekretaris pada konsulat Inggris, jadi dia kayak bagian dari konsulat Inggris gitu. Seharusnya konsulat Inggris kan nggak perlu dikenai PP 21, Pak. Apakah tadi syaratnya kalau yang dikecualikan itu adalah harus warga negara asing nggak? Ya, Pak. Nanti harus dilihat apakah organisasi internasional ini sebagai pemotong pajak apa harus dilihat juga. Gitu. Biasanya yang harus ditetapkan itu siapa gitu kira-kira yang sebagai pemotong pajak. Nanti kita lihat ya konsultan Inggris kalau memperdayakan orang Indonesia perlu dipotong apa tidak. Nanti alasannya apa gitu kira-kira. Karena menurut saya sih harusnya dia tetap dilakukan pemotongan karena memang dia warga negara Indonesia, kecuali memang konsulat Indonesia tidak dilakukan pemotong apa tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak. Nah, itu yang harus clear nanti ketika mengidentifikasi subjek dan objeknya siapa gitu dalam kaitannya dengan PPh pasal 21. Oke, berikutnya D. Apakah dilakukan pemotongan PPh pasal 21? Nggak perlu, Pak. Kenapa? Karena menyewakan kendaraan itu maksudnya Jadi nanti teman-teman ada kaitannya juga, tadi ada benang merahnya bahwa yang dipotong pasal 21 itu adalah terkait dengan hubungan kerja. Jadi kalau dia memperoleh imbalan dari barang modal, tentunya akan berbeda nanti mekanismenya. Oke, bagus. Berikutnya, yang E. Konsepnya dulu, apakah dia bekerja di situ orang pribadi itu? Rian ini bekerja di koperasi itu? Tenaga pembukuan paruh waktu. Iya, Pak. Apakah dia dibayar karena dia bekerja gitu kira-kira gampang. Jadi kalau dia bekerja ya sudah otomatis dia nanti akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 kecuali Rian ini bekerja atas nama firma, atas nama persekutuan dan seterusnya. Jadi teman-teman juga harus bisa nanti membedakan mana orang pribadi, mana firma, mana persekutuan. Saya yakin di PPh sudah dibahas. Oke, yang berikutnya, yang huruf F. Huruf F, Rudi adalah mahasiswa jurusan teknik elektro ITB mendapat hadiah atas lomba di ITS. Ini objek 21? Iya, Pak. Ya, harusnya jelas ya. Iya, Harusnya jelas tadi peserta kegiatan. Ya. Kalau yang G, ini apakah ini objek pasal 21? Tidak perlu. Karena Orang pribadi, Pak. Anunya, objeknya. oke, nanti teman-teman harus bisa juga membedakan orang pribadi yang dimaksud sebagai pemotong itu siapa. Ya. Oke, huruf H. Apakah dipotong pasal 21? Ya, Pak. Iya, Pak. Komisi dipotong. Oke. Komisi. Kemudian huruf I. Enggak, Pak. Kira-kira. Tidak, Pak. Ya, Tidak, jadi Pak. ya harus dilihat jenis imbalan yang diterima, kemudian siapa yang bayar gitu kira-kira. Dan terakhir, apa kira-kira? Iya, Pak. Iya, potong. Uang modal. Nah, itu yang nanti teman-teman harus bisa ya, harus bisa mengidentifikasi. Jadi ketika pasal 21 ini sebenarnya fokusnya adalah mengidentifikasi tadi. Fokusnya adalah mencari
kelompok mana nih yang harus dilakukan perhitungan. Setelah ketemu kelompoknya akan mudah untuk menentukan apakah perlu dipotong atau tidak. Oke, itu terkait dengan objek. Kita lihat lagi step berikutnya yang tidak perlu dipotong, ya. Di sini dijelaskan ada yang dipotong, ada yang tidak. Jadi selalu saya sampaikan, tinggal teman-teman apa yang akan menjadikan pedoman gitu. Kalau saya pribadi, saya akan melihat mana yang lebih sedikit gitu, yang bisa kita pahami lebih mudah. Kalau di sini terkait dengan kalau menerima pembayaran asuransi, kalau menerima dalam bentuk natural, kalau menerima iuran pensiun, menerima zakat, beasiswa, itu jelas-jelas disebutkan bahwa itu tidak perlu dipotong. PPh pasal 21. Jadi teman-teman silahkan hal yang sedikit ini dihafal atau diingat-ingat. Ada jenis-jenis penghasilan yang memang tidak perlu dipotong pasal 21. Ya, sehingga itu akan memudahkan teman-teman dalam melakukan pemahaman. Di samping itu juga tadi sudah dicoba diidentifikasi, selain menentukan jenis penghasilannya, perlu juga dipastikan siapa yang melakukan pembayarannya. Jadi di dalam ketentuan PPh pasal 21 di PN 16 disebutkan kalau pemberi kerja itu siapa sih? Ya. Kalau orang pribadi yang dimaksud pemberi kerja itu siapa? Nah, di sini disebutkan bahwa kalau orang pribadi disebut pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pasal 21 kalau yang melakukan usaha. Kalau yang statusnya pekerja bebas. Tapi ada sebenarnya satu lagi syaratnya adalah orang pribadi tersebut harus ditunjuk. Nah, ini yang jangan sampai lupa. Jadi kalaupun mereka melakukan usaha tapi belum ditunjuk oleh kantor pajak, dia tidak perlu juga melakukan pemotongan. Tadi disampaikan kalau benar orang yang memberikan upah, yang memberikan komisi itu adalah orang pribadi yang belum ditunjuk, ya tidak perlu dipotong. Berbeda dengan badan. Kalau badan itu sudah pasti otomatis dia ditunjuk. Demikian juga untuk kantor cabang, kantor perwakilan itu semuanya sudah otomatis. Itu saja hal yang spesifik terkait dengan orang pribadi. Instansi pemerintah sudah pasti. Ya, setiap juru bayar atau namanya bendahara di instansi pemerintah sudah pasti dia diminta untuk melakukan pemotongan kalau melakukan pembayaran baik itu gaji, upah, tunjangan dan lain sebagainya. Dana pensiun juga ditunjuk. Ya, ini yang hal-hal yang baru nanti teman-teman mohon dibaca kembali. Kalau misalkan kita cek nih contohnya saya tambahkan. Yang pertama, siapa yang ditunjuk melakukan pemotongan pasal 21? Untuk nomor 1, silakan. Yayasannya, Pak. Ini sering lupa gitu. Nanti teman-teman nanti juga bisa nanti cari tahu kewajiban pajak yayasan itu apa gitu. Bukan berarti yayasan itu ya kena pajak, tapi dia diminta bantuannya oleh negara untuk memotong ketika membayar gaji, ketika membayar sewa dan lain sebagainya. Jadi dia ditunjuk sebagai pemotong. Bagaimana dengan nomor 2? Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2, siapa yang memotong? Ini bukan tuk ya, toko maksudnya mungkin salah ketik saya. Siapa yang memotong? Untuk nomor 2? Badannya, Pak, juga, Pak. UD Jaya, Pak. Ya. Nanti teman-teman cari tahu UD Jaya. Nah, sebenarnya UD Usaha Dagang itu sebenarnya hanya merek. Dia masih merefer ke orang pribadi. Kalau yang nomor 2 ini harus mempunyai bukti penunjukan gitu kira-kira. Seperti yang tadi
orang pribadi yang punya usaha tetap harus ditunjuk dan dia harus menyelenggarakan pembukuan. Nomor 3. Nomor 3, siapa yang harus melakukan pemotongan? Karena Pak, tergantung Ya. sudah ditunjuk belum. Iya, jadi nanti teman-teman harus lihat, tadi disampaikan bahwa ada nggak penunjukan. Siapa yang bisa ditunjuk? Nanti teman-teman baca lagi. Orang pribadi yang membuat laporan laba rugi, yang membuat pembukuan. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang di dalam implementasinya perlu lebih hati-hati. Ya. Yang nomor 4, siapa yang melakukan pemotongan? Yang nomor 4, siapa yang melakukan pemotongan? Ya, Pak. Tidak dilakukan pemotongan Karena orang pribadinya belum tentu punya usaha atau pekerjaan bebas dan belum tentu ditunjuk. belum punya pekerjaan bebas dan belum tentu ditunjuk. Teman-teman harus ingat apa yang dimaksud dengan dodi dan rekap. Ya, jadi nanti kalau ada persekutuan atau firma, biasanya disebutnya rekap. Jadi dia persekutuan itu adalah subjek pajak badan. Kalau badan tadi saya sampaikan otomatis. Ya, jadi kalau ada kantor notari, kantor pengacara dan sebagainya, bisa kalau disampaikan itu dia adalah persekutuan perdata, sehingga dia sudah termasuk kategori subjek pajak badan. Jadi dia akan melakukan, sudah otomatis dia melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, untuk yang nomor 5, nomor 6 saya yakin itu mudah, ya sudah jelas siapa pihak yang melakukan pemotongan. Silakan teman-teman itu dibaca. Ada pihak-pihak yang tidak wajib nih, bukan pemotong. Tadi perwakilan negara asing, ya, organisasi internasional yang ditetapkan. Jadi tidak semuanya dianggap sebagai bukan pemotong tapi ditetapkan. Sedangkan kalau perwakilan asing tadi jelas-jelas bukan, berarti tadi yang karyawan itu dia tidak diminta untuk melakukan pemotongan. Atau orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Siapa yang tidak melakukan usaha? Umumnya ya pengangguran, kemudian karyawan. Gitu. Jadi pihak-pihak yang tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak. Gitu. Ya karena pada prinsipnya pemotong pajak juga harus ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan, kalau diminta memotong bisa jadi nanti tidak bisa ditelusuri, tidak valid. Gitu. Ya. Selanjutnya. Di dalam, setelah kita tadi menentukan identitas siapa pemotong pajak, jenisnya apa, PPh pasal 21 juga erat kaitannya dengan PPKP. Kenapa? Karena memang PPh pasal 21 itu tadi ditujukan untuk menghitung PPh orang pribadi. Ya, setiap menghitung PPh orang pribadi, kita wajib PPKP. Ya, wajib memperhitungkan PPKP. Coba kita lihat. Tidak ada yang aneh di sini. Teman-teman sudah familiar. Tentu harapan saya nanti bisa implementasinya lebih mudah. Ya. Di sini untuk PPKP tentunya suami maupun istri sama. Jadi kalau ada istri yang bekerja, dia berhak juga atas PPKP sebesar 54 juta. Jadi ini nanti yang dibaca ya. Nah, khususnya untuk PPh pasal 21, sekali lagi saya sampaikan, khusus untuk pemotongan pasal 21 ada pengaturan tersendiri untuk PPKP karyawati yang sudah menikah. Ya, sekali lagi pengaturan khusus untuk karyawati yang sudah menikah. Yang mana dia ketika sudah menikah, jumlah besaran PPKP yang boleh dikurangkan sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri. Kecuali, ada kecualinya, dia sang suami bisa dibuktikan tidak mempunyai penghasilan.
ini sebenarnya dari sisi PPh orang pribadi ini untuk lebih memenuhi rasa keadilan. Ya, jadi orang pribadi wanita yang sudah menikah atau karyawati di sini boleh dia menanggung suaminya dengan catatan dia harus memenuhi syarat ini. Itu kira-kira. Tapi sekali lagi hanya untuk kepentingan PPh pasal 21. Pak, kalau begitu bisa nggak karyawati bekerja, istrinya nggak berintuitif? Tidak bisa. Tetap suaminya harus berintuitif. Nah, teman-teman sudah belajar kalau suaminya berintuitif, istrinya berintuitif, statusnya berarti MP. Cara menghitungnya berbeda. Tapi kalau misalkan karyawati ini di sini tidak punya intuitif, artinya gabung dengan sang suami, itu juga penghitungannya berbeda. Jadi erat kaitannya dengan mekanisme penghitungan PPh orang pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa punya gambaran dulu. Karena contohnya ini masih ngawang-ngawang. Tarif saya tidak bahas, yakin teman-teman sudah bisa membaca sendiri. Ya, kalau tarif sampai nggak bisa ya jurusan pajak ya menurut saya nggak serius gitu kira-kira belajarnya. Ya, jangan sampai ada yang salah dalam penerapan tarif. Ada seperti denda gitu bagi orang pribadi yang nggak punya intuitif. Ketika dia menerima penghasilan yang harus dipotong pasal 21 gitu. Jadi nanti teman-teman juga akan diingatkan gitu. Kalau memotong pajak orang pribadi dan dia tidak memberikan NPWP, tarifnya diberikan lebih tinggi. Ini bentuk apa ya? Bentuk pembedaan perlakuan lah bagi orang pribadi yang tidak punya NPWP. Ya, 20% ya, jangan sampai keliru. Kalau jenis pajak yang lain bisa sampai 100%, 2 kali lipat. Tapi kalau untuk pasal 21 hanya tarifnya. Jadi jangan sampai salah juga, karena yang dinaikkan itu tarifnya. Kalau misalkan tadi kita berbicara tarif, lapisan pertama 5%, dinaikkan 20% menjadi 6%. 15% dinaikkan 20% jadi 18% dan seterusnya. Nah itu bisa, nah itu teman-teman akan paham saja. Ya, ini untuk tarif. Kemudian ada juga kapan harus dipotong. Kapan harus dipotong? Ya, kapan harus dipotong? Itu tentunya memenuhi azas-azas pemajakan. Ya, kalau teman-teman misalkan ditanya kapan dia harus dipotong, ya sudah saat pembayaran paling gampang. Jadi seorang pekaryawan, seorang pekerja, ketika dipotong pajak, ya tentunya pada saat dia menerima pembayaran itu. Tetapi tentunya karena ini sifatnya menghitung pajak orang pribadi, bagaimana kalau gajinya nggak dibayar-bayar sama perusahaan? Seperti kemarin pandemi, dia digaji tapi tidak dibayar, nanti dihutangin sama perusahaan. Nah tentunya dalam kondisi tersebut, ada juga saat terutangnya penghasilan. Nah teman-teman sudah harus paham kapan terutangnya penghasilan, saat dibebankan, saat dia diakui sebagai biaya dan seterusnya. Nah itulah yang nanti bagi si penerima penghasilan itu harus diperhitungkan. Ya, demikian juga bagi si pihak pemotong, dia harus bisa menghitung berapa pajak yang harus dipotong kepada atau atas pembayaran yang dibayarkan kepada orang pribadi ini. Jatuh temponya silakan dibaca, tapi pada prinsipnya semua withholding itu karena dia memotong pajak orang lain, maka harus segera disetorkan ke negara. Diberikan waktu 10 hari untuk menyetorkan. Dan setelah itu di 10 hari kemudian dia harus melaporkan. Jadi nanti ini harus menjadi fokus supaya apa? Kenapa disetor dulu supaya uangnya nggak terpakai cukup lama. Dan baru setelah itu untuk administrasinya diberikan lagi waktu oleh negara untuk mereka menyiapkan laporannya. Dan ini cukup berat ya bagi beberapa perusahaan yang dengan jumlah karyawan yang banyak, itu cukup berat. Dia harus hire orang sendiri untuk menghitung pasal 21. Atau dia harus minta orang HRD-nya untuk
merekrut seseorang untuk menghitung atau mengawasi khusus ini. Gitu. Kemudian bagi perusahaan ada fasilitas atau insentif, tidak hanya ketika pandemi, tapi sebelum pandemi juga ada. Ada 3 kelompok di sini. Fasilitas yang bisa atau perlakuan PPh pasal 21. Ada yang disebut tunjangan, ada yang disebut ditanggung pemberi kerja perusahaan, ada yang ditanggung pemerintah. Ini yang kemarin pasca pandemi sangat santer bahwa ada PPh pasal 21 yang dibayar oleh pemerintah. Nah, saya harap teman-teman bisa paham. Di sini dinyatakan bahwa kalau ditanggung pemerintah itu tidak kena pajak. Begitu juga ditanggung perusahaan tidak kena pajak. Yang kena pajak adalah tunjangan pasal 21 yang dibayarkan perusahaan. Nah, apa kira-kira keputusan apa yang mempengaruhi pemilihan ini semua? Kalau yang nomor 3, ini tentunya kebijakan pemerintah. Tapi untuk nomor 1 dan nomor 2, itu sebenarnya ada bagian dari manajemen pajak yang mempengaruhi di sana. Ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan menghitung sebagai tunjangan. Ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan menghitung sebagai ditanggung pemberi kerja. Nanti teman-teman nanti kita lihat hasilnya nanti di perhitungan. Bagaimana perbedaan atau bagaimana keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika dia memilih insentif atau fasilitas ini. Misalkan kalau sebagai contoh saja, ada nggak insentifnya kalau misalkan perusahaan menghitung PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja? Ada nggak ya? Secara logika saja. Silakan, ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat, silakan. Ada nggak? Apa kira-kira keuntungannya? Kenapa kok PPh 21-nya ditanggung perusahaan? Keuntungan apa yang diperoleh? Izin Pak. Ya, silakan. Mungkin kan karena bukan objek pajak, berarti kan tidak boleh jadi pengurang. Berarti penghasilannya lebih besar, Pak, dari segi pajak. Oke. Kemudian kalau jadi tunjangan seperti apa? Kalau tunjangan berarti pajak yang dibayar oleh perusahaan itu lebih kecil karena tunjangan itu boleh jadi pengurangnya pendapatan perusahaan. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tapi masih banyak perusahaan yang memilih untuk menanggung PPh 21-nya. Kenapa kira-kira pertimbangan? Kenapa nggak ditambahkan jadi tunjangan, Pak? Dan itu pilihan yang sah-sah saja dari aspek perpajakan. Bukan berarti ketika menjadi ditanggung, pajak perusahaan lebih tinggi. Jadi nanti teman-teman baca kembali ya PPh-nya, ada perbedaan tarif di sana. Kalau PPh orang pribadi, itu tarifnya maksimum 30%. Kalau PPh badan, tarifnya itu 25%. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, sudah pasti orang asingnya tidak mau dipotong pajak. Itu umumnya ya, tapi ada juga mungkin yang dipotong pajak. Umumnya tidak. Sehingga apa? Sehingga pasti menanggung pajak, tapi ditambahkan sebagai penghasilan karya. Silahkan nanti dicoba membayar gaji 1 miliar kepada tenaga kerjanya. Maka dia akan lebih memilih untuk menjadi
dikoreksi di BPH Badan betul sekali, tapi ada selisih tarif di situ. Ya, ada kalau di BPH Badan dikoreksi hanya 25% dia tanggung. Sedangkan kalau dia tambahkan ke gaji pegawainya itu tarifnya 30%. Nanti coba ingetin saya, nanti saya berikan ilustrasinya kenapa banyak juga perusahaan yang memilih untuk menanggung PPh pasal 21. Ada selisih 5% manfaat pajak yang dia bisa hemat. Gitu. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Itu materi sekilas mengenai PPh pasal 21. Silakan, ada komentar. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Untuk kan tadi bahwa misalkan organisasi internasional itu kan bukan pemotong PPh 21. Terus Ya. kalau misalkan dia itu pemberi naturanya itu gimana Pak ya? Itu kan objek PPh 21. Jadi begini, kalau untuk terkait fasilitas natura itu mohon nanti dibedakan ya. Dibedakannya apa? Bahwa dia tidak dipotong pasal 21 bukan berarti tidak bayar pajak. Jadi kalau ada nanti pegawai orang pribadi bekerja di satu perwakilan negara asing begitu, sebenarnya bukan tidak bayar pajak, tetapi dia membayar sendiri, menghitung sendiri. Ya, dia semua berarti atas penghasilan yang dia terima itu semuanya harus dilaporkan, dihitung sendiri pajaknya. Naturanya bagaimana kan? Kalau natura ya tentunya tetap dia harus laporkan, tetapi menjadi bukan objek pajak. Kenapa bukan objek pajak? Karena sebenarnya tidak ada pergeseran beban pajak. Berbeda dengan PPh final. Pemberi kerjanya itu konstruksi, pemberi kerjanya itu adalah perusahaan pelayaran, atau pemberi kerja adalah agen perwakilan dagang, itu berbeda. Karena mohon nanti dibedakan mana pemberi kerjanya dikenakan final dengan dim profit, artinya norma keuntungannya. Jadi kalau dua perusahaan itu memang benar natura itu ditambahkan. Kenapa ditambahkan Pak? Nanti teman-teman berbicara mengenai pergeseran pemajakan. Jadi sebenarnya pada intinya adalah penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi itu semuanya harus dikenakan pajak. Tetapi ada yang membayar pajak dengan menghitung sendiri, ada juga yang dihitungin oleh pihak yang membayar. Gitu. Nah, pada pasal 21 ini masuk kategori tadi, dihitungin oleh pemberi kerja. Itu kenapa kalau teman-teman nanti lihat, mayoritas PPh orang pribadi karyawan satu pemberi kerja, ketika dia melaporkan SPT tahunan pasti nihil. Kenapa? Karena memang semua penghasilannya sudah dikenakan pajak dengan kondisi masing-masing karyawan. Gitu. Itu kira-kira yang membedakan. Jadi kalau sekali lagi terkait natura itu menjadi objek ketika pemberinya itu adalah dikenakan pajak final atau tidak. Kalau pemberinya bukan subjek pajak, tentunya dia harus melaporkan sendiri si karyawan tadi. Tidak ada yang dipotong, dipungut. Tapi dari sisi orang pribadinya self-assessment. Nah, teman-teman baca di PPh kalau orang pribadi menerima natura itu bukan objek pajak, sehingga itulah yang nanti harus ada pemisahan kalau menurut saya. Bukan pajak Pak, lain lagi. Kalau final dia ada pergeseran bukan pajak. Jadi ingetin saya untuk membuat ilustrasi seperti itu. Ya, Arya gitu kira-kira sementara. Jadi kalau hanya lisan nggak kebayang ya. Nanti buat ilustrasi gimana sih pergeserannya. Mudah-mudahan membantu. Silakan. Baik Pak. Ya, silakan ada lagi.
Saya tidak tahu teman-teman sudah dapat materi PPH ya? PPH udah, Pak. Sudah ya. Perhitungan PPH orang pribadinya sudah oke ya, clear ya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena basisnya itu. Kalaupun lupa, jadi teman-teman harus membaca kembali. Sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan. Ada nggak ada kendala terkait PPH orang pribadi? Ada nggak orang pribadinya tarif PTKP? Saya kan nggak bahas hari ini karena saya berpendapat teman-teman sudah paham. Tapi kalau ada yang ingin dibahas silakan disampaikan. Mungkin karena belum baca soal gitu, Pak. Mungkin kita juga belum tahu di mana kurangnya, Pak. Oke. Teman-teman punya modul nggak? Ya. Nanti modulnya dipelajari ya supaya lebih supaya bisa diterapkan gitu kira-kira. Coba ya, saya tunjukkan contoh di sini bagaimana implementasi dalam keseharian. Coba teman-teman kalau ini masuk ke materi PPH 21. Ini simpel kan ya? Coba dilihat. Sama dengan contoh yang tadi dibuat. Ada orang pribadi ikut kompetisi, ikut lomba, kemudian jadi juara, dapat hadiah. Ini dihitung PPH pasal 21-nya wajar. Kira-kira berapa? Berdasarkan feeling aja. Ini nanti contohnya. Jadi teman-teman harus bisa ngebayangin berapa ya dipotong. Ya. Yang pertama, pernah nggak kalau teman-teman ikut lomba terus ditanya anaknya berapa, ya kan? Terus kerja di mana? Itu terlalu banyak informasi, nggak sempat. Panitia nggak sempat nanya. Sehingga apa? Untuk kasus peserta kegiatan, ngitung pasal 21-nya biasanya langsung kalikan tarif. Makanya teman-teman harus clear. Tarif orang pribadi, kalau dia income-nya 150 berapa kira-kira? Silakan. Kan sudah belajar PPH. 2,5 juta, Pak. Berapa? 2,5 juta. Berapa nilainya itu? $150 juta. Kalau dikalikan tarif PPH orang pribadi berapa? Berapa kira-kira? $17,5 juta, Pak. 17,5 juta. Seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak sempat pemberi kerja tuh nanya, atau panitianya nggak sempat nanya. Ini berapa ya? Istrinya kerja apa enggak? Anaknya tanggungannya berapa? Nggak sempat. Makanya kalau peserta kegiatan apapun dia, kalau dapat hadiah langsung dari gross. Kalikan saja tarif, gitu kira-kira gampangnya. Ya. Peserta kegiatan apa saja, Pak? Ya silakan, teman-teman. Bisa kasih contoh nggak kegiatan apa yang biasanya ada lomba-lomba yang dapat hadiah? Silakan coba. Mungkin 2-3 tahun terakhir ada apa yang teman-teman event apa yang kira-kira
memberikan hadiah cukup besar. E-sport, Pak. E-sport, oke, apa lagi? Dangdut, Pak. Kenapa? Lomba dangdut, Pak. Lomba dangdut di mana penyelenggaraannya? Di TV. Oh, di televisi, oke, apa lagi? Ya, biasanya pertandingan olahraga, kompetisi, ya kan, itu semua nanti kalau memang ada juaranya itu pemotongan pajaknya akan mengikuti mekanisme PP pasal 21. Misalkan ada atlet dapat juara dikasih bonus, itu pasal 21. Itu kira-kira. Ya, nanti silakan dicoba. Kalau misalkan begini, saya ini hanya menghitung orang pribadi supaya pemanah pasal 21 ngitung PP orang pribadi. Nih, jangan dilihat kalau ada orang ya membayar imbalan konsultan, ini orang pribadi nih dapat penghasilan 65 juta, 40 juta dan 40 juta lagi. Statusnya dia K1. Dia terima setahun kurang lebih 145 juta. Berapa pajaknya orang pribadi? Saya nggak nanya apa namanya pasal 21-nya, orang pribadinya berapa kira-kira? Silakan. Masih ingat nggak statusnya? K1 kalau Triyono, terus kemudian 2019-nya K2. Nah, seperti apa itu jasanya? Apa yang kalian hitung gitu kira-kira dengan adanya hitungan orang pribadi? Kena pajak nggak kalau misalkan dia tidak ada penghasilan lain? Kenapa? Nah, di sini orang pribadinya hanya menerima satu kali saja 40 juta. Jadi maksud saya sisi perusahaannya, pembayarnya seperti apa, sisi orang pribadinya apa. Nah, saya mau nanyakan, kalau ada orang pribadi menerima penghasilan setahun ya 65 juta dan 40 juta, berapa pajaknya dengan status dia K1? Gitu kira-kira. Berapa kira-kira? K1, Pak ya? Ya. Bentar, Pak, bentar. Yang lain juga K1 yang dia terima 105 juta. Berapa pajaknya? Rp2.100.000, Pak. 2.100.000, Pak. 2.100.000. Ya, 2.100.000. Berapa kira-kira dipotong pajaknya? Tapi kan harusnya itu yang menjadi acuan. Karena apa? Karena 2.100.000 Pak Trisyono ini harus bayar. Sekarang pemerintah atau kantor pajak minta, tolong dong PT Indojaya kalau bayar 105 itu hitungin sementara. Itu kenapa saya mau katakan bahwa bisa jadi hitungannya Pak Trisyono ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Itulah yang mengakibatkan adanya lebih bayar. Nanti Pak Trisyono ini nanti akan dipotong PPh pasal 21 atas bukan pegawai. Bagaimana menghitungnya nanti kita di pertemuan berikut kita akan bahas.
sebagai persiapan sekali lagi teman-teman harus bisa nanti menjelaskan ini. Ini formula yang saya sampaikan, mungkin di slide-nya nggak ada ya. Nanti supaya teman-teman lebih mudah. Sepertinya di modul sudah ada gambar itu, tapi saya tidak tahu apakah memang sudah masih ada atau tidak. Sebentar dulu, saya juga nggak ada nih, sebentar. Oh ya, ini dia. Nah, nanti ini yang saya maksud formula. Sorry, belum lihat ya. Ya, nanti ini ada tabel, walaupun beberapa mungkin nanti perlu dicek kembali. Tabel ini menunjukkan kelompok perhitungannya. Jadi kalau pegawai tetap dan tidak tetap, paling atas ini cara ngitungnya. Kalau dia komisaris, pegawai yang menarik dana pensiun, ini cara ngitungnya. Tadi yang saya contohkan, peserta kegiatan, penghasilan brutonya kali pasal 17. Nah, harapan saya teman-teman mengikuti dulu ini. Dicoba dulu. Kalau pegawai tetap, gimana yang ngitungnya? Pegawai tidak tetap, bagaimana ngitungnya? Itu ada dilihat di dalam modul dan per-16. Karena pertemuan minggu depan, kalau membahas pasal 21 itu biasanya sangat singkat. Ya, nanti saya share di hari Jumat. Tolong diingatkan saya hari Jumat, teman-teman minta latihan perhitungan pasal 21 supaya bisa dikerjakan lebih dulu, baru nanti di hari Selasanya kita diskusi. Ya, tadi sudah kita diskusikan siapa pemotong pajak, siapa apa saja yang dipotong, nah, itu namanya penghasilan yang menjadi objek pasal 21. Tapi saya yakin itu tidak banyak membantu kalau teman-teman tidak membaca. Ya, baca modulnya. Kalau tidak tahu silahkan masukkan di chat apa yang tidak jelas. Nanti di hari Selasa minggu depan kita hanya membahas perhitungan. Ya, nggak ada lagi yang lain. Nah, harapan saya ini ya nanti teman-teman gunakan sebagai acuan. Ya, acuan untuk apa? Untuk melakukan penghitungan pasal 21. Ya, jadi pertemuan ke-3 sampai ke-7 nanti kita menghitung saja, tidak ada materi yang signifikan. Karena ini yang kita coba latih. Kalau pegawai tetap ada lagi beberapa ilustrasi. Pegawai tidak tetap ada, komisaris ada, termasuk pesangon di sini, masa manfaat pensiun. Masa manfaat pensiun, kenapa saya sampaikan teman-teman harus bisa mengidentifikasi, karena formula penghitungan pasal 21-nya itu mengacu ke masing-masing jenis penerima dan jenis objeknya. Gitu. Ya, silakan nanti dibaca dulu. Di modul ada kalau tidak salah. Nanti kalau tidak, nanti kita coba diskusikan. Itu yang ingin saya sampaikan, nanti kan teman-teman bisa lihat juga. Ini nanti di rekaman, mohon dicoba. Gitu. Silakan. Ada komentar? Tugasnya sekarang adalah untuk semuanya, masing-masing satu saja, bisa memberikan contoh tadi. Apa ya dimaksud dengan penghasilan pegawai tetap? Apa ya contohnya penghasilan bukan pegawai, gitu kira-kira. Nanti silakan 2 atau 3 jenis penghasilan yang menjadi objek 21, tetapi bukan dalam bentuk aturan seperti tadi gaji apa, tapi dalam bentuk contoh. Nanti semua harapan saya memberikan contoh. Silakan disebutkan saja di WA group. Misalkan siapa Elsa, oke Pak, contoh petugas dinas luar asuransi. Kira-kira dia masuk kategori apa? Apakah dia kategori bukan pegawai, atau misalkan Pak ada marketing asuransi. Oke Pak, ada orang yang
marketing besi, ada marketing semen, apapun itu silahkan nanti diidentifikasi. Jadi di sini semua bisa mencoba profesi apa yang ingin diketahui. Gitu. Pak, saya agen properti. Seperti apa pasal 21-nya? Kan dia terima komisi. Atau ada juga saudara saya Pak marketing misalkan di salah satu perusahaan otomotif seperti apa. Nah itu harapan saya teman-teman bisa memberikan contoh sehingga lebih mudah. Kemudian Pak, saat ada saudara saya yang dapat bonus, dia profesinya sebagai sales di perusahaan makanan bayi misalkan. Kan teman-teman sering ke mall ya kan, sering ke ke tempat-tempat umum, itu situ kan banyak penjajah makanan, di banyak juga profesi. Pak, ada saudara saya adalah organ tunggal. Seperti apa nanti? Dia pentas di gedung, pentas di rumah-rumah, menerima imbalan, Pak, itu ada objek 21-nya enggak? Pak, saudara saya adalah grup nyanyi misalkan, grup keroncong atau grup band lokal misalkan, dia termasuk kategori yang mana? Gitu. Pak, saudara saya adalah pencipta lagu, dia termasuk mana dia? Pak, saudara saya itu adalah misalkan peramal. Pak, saudara saya itu adalah preman. Jadi dia punya grup keamanan, pengawal misalkan. Dia punya tim untuk melakukan pengawalan, Pak. Pak, saudara saya ada juga rias pengantin, ada juga, atau misalkan ada dia juga bekerja sebagai tenaga kebersihan di kementerian, misalnya juga. Pak, tenaga saya adalah satpam yang bekerja di perusahaan outsourcing tadi keamanan, jasa keamanan. Pak, saudara saya adalah karyawan sebagai servis yang membersihkan ATM. Pernah lihat nggak teman-teman orang yang tugasnya membersihkan mesin ATM? Nah itu yang dia bayar siapa? Gitu kira-kira. Atau tenaga kebersihan di Pemda, itu yang digaji dari APBD atau APBN. Seperti apa? Nah, itu harapannya teman-teman bisa membuat contoh itu. Silahkan 3 saja. Contoh unik yang ada di lingkungannya, tidak harus tepat. Nanti kita akan bahas. Profesi apa yang teman-teman tertarik, profesi apa yang teman-teman lihat dan ingin tahu gitu kira-kira. Ini perlu dipotong 21 atau tidak? Misalkan ada profesi dukun patah tulang. Nah, itu apa itu kira-kira? Profesi yang unik apa kira-kira teman-teman? Tukang pijit keliling seperti itu. Kalau itu dia bekerja nanti dibayar oleh perusahaan, dipotong pasal 21 atau tidak? Ya, Pak, saya tenaga ahli memasang jaringan internet. Nah, bagaimana teman-teman menghitung? Oh, ini ada juga orang pribadi yang profesinya freelance untuk pasang instalasi listrik. Tenaga ahli untuk membersihkan misalkan talang air atau membersihkan istilahnya kalau di saluran air gitu kira-kira. Tenaga ahli untuk membasang instalasi kamar mandi dan seterusnya. Nanti teman-teman mohon dicari apapun itu, silahkan kirim 1 orang 3 ya di WA grup ya nanti sebagai nanti bahan diskusi kita. Ya, saya tunggu nanti chat aja nomor absen dan nama, contoh profesi yang dipotong ataupun tidak dipotong ataupun masih ragu-ragu terkait pasal 21 yang
teman-teman semua temukan di lingkungan sekitarnya. Pak, tetangga saya itu buruh lepas Pak di kebun sawit. Pak, ada saudara saya itu adalah pekerja galian misalkan di salah satu pemborong misalnya, bisa jadi. Bagaimana nanti mereka, karena ini kan menyangkut orang pribadi. Bukan berarti mereka, Pak, apakah objek 21 harus di atas PPKP? Kan tidak, kan boleh di bawah PPKP. Jadi objek pasal 21 itu tidak selalu harus dipotong pajak, itu juga hal yang penting. Nanti ada kalanya perusahaan membayar gaji 1 bulan 2 juta. PPh 21-nya berapa Pak? Nihil. Nah itu juga harus dilaporkan. Nah ini yang nanti itu kenapa saya sampaikan semua profesi silahkan diidentifikasi kira-kira bagaimana ya atas income yang dia peroleh. Perlu dipotong 21 atau tidak? Itu maksud saya. Silakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada yang ingin dikomentari? Oke. Kalau tidak ada, saya kira itu materi untuk hari ini. Nanti hari Jumat, minta tolong ingatkan saya terkait dengan contoh perhitungan dan latihan yang harus kalian kerjakan gitu nanti untuk pertemuan minggu depan. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada nanti pertanyaan, silakan disampaikan WA group. Mohon teman-teman semua jaga kesehatan, ya, tetap semangat. Modulnya dibaca. Satu hal yang mungkin perlu modulnya dibaca atau sumber lain yang kalian miliki silakan saja. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.